November, lalu di Desember harusnya bertemu, tapi Sekjen Pak Hasto harus masuk. Ya, harus masuk sebentar. Lalu beberapa politisi mengatakan akan terjadi di bulan Januari tepatnya. Lalu bergeser ke Februari, tapi di Februari malah Ibu Megawati mengeluarkan surat kepada kader-kader PDP untuk tidak mengikuti retret. Nah, kemudian terjadi sekarang. Nah, kira-kira bagaimana kan Novi sebagai kader PDP yang juga selama ini tidak jauh-jauh dari DPP, malah berada dalam lingkaran DPP juga ya, dan teman-teman relawan PDP juga ya, melihat situasi dinamika seperti ini, kira-kira apa yang Novi bisa lihat? Ya mungkin memang proses pertemuan ini cukup lama ya, dari bulan Oktober ini ya, batal-batal. Tapi kembali lagi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana. Dan mungkin memang setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin, momen yang tepat untuk bersilaturahmi, gitu ya. Saya melihat memang di sini memang mungkin sudah waktunya Tuhan mempertemukan kedua tokoh bangsa ini. Karena memang di tengah situasi kondisi Indonesia yang menurut saya secara pribadi memang tidak baik-baik saja. Walaupun kalau kata si Opung, kau yang gelap, tapi kan ada orang juga yang mengatakan Indonesia ini gelap ya, gitu. Walaupun Pak Prabowo sendiri bilang Indonesia cerah, gitu ya. Ya bagaimana mempersepsikannya kan? Yang ini mengatakan Indonesia gelap, yang ini mengatakan cerah. Tergantung dari sudut pandang. Makanya kalau saya selalu berusaha berpikir secara out of the box. Ketika Pak Prabowo mengatakan Indonesia cerah, mungkin Pak Prabowo menganggap halang rintang yang terjadi saat ini, gitu, ujian apa segala macam yang ada di Indonesia masih bisa dilewati, makanya masih menganggap cerah. Tapi untuk segelintir orang yang mengatakan bahwa Indonesia gelap ini, ya dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, yang akhirnya kebijakan dari siapa nih? Kira-kira dari Presiden Prabowo atau Presiden sebelumnya? Sebenarnya sih ini warisan ya. Kebijakan ini akhirnya tidak pro rakyat karena warisan dari kebijakan presiden sebelumnya, di mana mungkin dengan adanya efisiensi anggaran kita juga tidak bisa menyalahkan 100% pemerintahannya Pak Prabowo, gitu ya. Saya melihat ya ini karena dominos efek warisan yang diberikan oleh presiden sebelumnya dengan hutang yang cukup fantastis, gitu ya. Akhirnya menjadi beban di pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, salah satu cara untuk mengatasi beban ekonomi yang saat ini hutang negara yang cukup fantastis, Pak Prabowo melakukan efisiensi. Tapi ada juga yang saya juga mengkritisi masalah kabinet gemuk. Kalau Pak Prabowo bilang kabinet gemuk dasmu, gitu ya. Ya tergantung, balik lagi sudut pandang orang. Tapi dalam kabinet gemuk ini kan sekian banyak menteri dari pemerintahan sebelumnya, ya kan? Nah, masih banyak orang-orangnya di sana, gitu ya. Saya juga sebenarnya kurang setuju ya. Saya orang yang kurang setuju dengan adanya Kabinet Merah Putih ini yang saya lihat cukup gemuk, gitu ya. Karena akhirnya harus melakukan efisiensi di balik tekanan hutang negara yang cukup fantastis, gitu kan. Akhirnya melakukan efisiensi. Alangkah bijaknya kalau menurut saya dikurangin, gitu. Kalau bisa tuh justru dari presiden sebelumnya ini dikurangin Kabinet Merah Putih ini. Tapi kan justru malah bertambah. Dan cukup fantastis pertambahannya. Makanya narasinya di luar sana Kabinet Merah Putih ini gemuk, gitu ya. Memang kenyataannya menurut saya secara pribadi ya memang gemuk Kabinet Merah Putih ini, gitu. Baik dari segi kabinetnya, terus bagaimana kita melihat kabinet kita kaitkan dengan situasi parlemen ya. Kemudian soal dominasi di parlemen, bahwa PDP menguasai parlemen ya dengan jumlah kursi terbanyak 110 kursi. 110 kursi ya, disusul partai-partai lain yang masuk dalam Kiples. Artinya melihat pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini, berarti banyak yang berspekulasi bahwa kemungkinan PDP akan masuk ya menjadi bergabung dalam koalisi Kiples, gitu. Sementara ada sisi lain mengatakan PDP harus tetap di luar, menjadi mitra kritis pemerintah. Nah, kira-kira sebagai kader PDP ini, Kak Novi melihat apakah PDP ini kira-kira harus menjadi oposisi, tetap menjadi oposisi, atau harus ada yang masuk, gitu? Ini secara pribadi ya. Kalau secara pribadi sih, saya berharap PDI Perjuangan ini menjadi partai oposisi di pemerintah. Gitu ya. Saya berharap seperti itu. Tapi kan saya cuma kader biasa. Istilahnya saya cuma anak bawang di partai pun nggak punya wewenang atau apa. Kenapa saya berharap PDI Perjuangan ini menjadi partai oposisi? Jika tidak ada yang menjadi oposisi ini, oposisi ini kalau buat saya ini sebagai penyeimbang ya, check and balance pemerintahan. Jika PDI Perjuangan konsisten menjadi oposisi, itu sangat baik. Tetapi jika tidak, saya sangat meyakini pernyataannya Ibu Ketua Umum, Ibu Mega kan, yang mengatakan tidak memang tidak ada di kabinet ya. PDI menolak untuk masuk di dalam kabinet Merah Putih. Tetapi akan mendukung pemerintahannya Pak Prabowo di luar. Nah, mendukung di sini yang pro dan kontra ya, seperti Undang-Undang TNI kemarin itu kan banyak yang menyalahkan karena kan kita tahulah Ketua Panjangnya Uta Hadianto dari PDI Perjuangan.
Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Banyak orang yang menyalahkan PDI Perjuangan karena kan Mbak Puan yang menandatangani ketok palu. Tapi mereka nih sayangnya nggak paham, Bang, bagaimana sistem pengambilan suara di DPR RI. Di DPR RI ini kan walaupun PDI Perjuangan ini ketua umumnya menduduki sebagai ketua DPR RI, nggak bisa karena pengambilan suara dalam sidang paripurna di DPR RI itu kan dengan musyawarah mencapai mufakat. Jika itu tidak bisa dilakukan, gagal, maka dengan voting. Menolak atau tidak mendukung atau tidak mendukungnya PDI Perjuangan terhadap RUU TNI tetap gitu loh. PDI Perjuangan tetap hasil ketuk palu ya mendukung karena kan suara kita kalah 110 di total dengan Kim Plus, ya kalah lah kita gitu ya. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa mendukung tidak mendukung PDI Perjuangan tetap harus gitu. Dan ingat, saya mendapatkan informasi bahwa sebenarnya itu pun dari RUU TNI itu udah banyak yang dicoret sama Ibu. Ini info ya, saya dapat informasi. Jadi berarti ini membenarkan informasi kemarin 7 jurnalis bertemu Presiden Prabowo. Prabowo menekankan soal polemik dari RUU TNI ini yang lebih intinya hanya pada perpanjangan usia pensiun ya, usia pensiun. Sementara yang lain tidak disebutkan oleh Presiden Prabowo. Saya sih kembali lagi saya benar enggaknya kan ini juga saya dapat informasi ya gitu bahwa katanya memang sebenarnya Pak Prabowo sendiri pun berkomunikasi terkait RUU TNI ini dengan Ibu Mega gitu ya, dan Ibu Mega itu banyak coret nggak setuju gitu loh. Jadi kan di sini pun punya peranan Ibu Mega ya. Kalau memang betul info tersebut, artinya ya yang mungkin harusnya kemarin pasal-pasalnya itu banyak yang gimana. Tapi akhirnya karena udah berkomunikasi dengan Ibu, ya ini dicoret, ini nggak setuju, ya akhirnya terjadilah seperti itu. Ya saya berharap balik lagi pro kontra terhadap RUU TNI, terhadap Undang-Undang TNI ya sekarang menjadi undang-undang yang wajar. Dan kalau saya secara pribadi bicara, saya tetap menolak Undang-Undang TNI gitu ya, walaupun partai mendukung gitu ya. Partai mendukung ini kan karena balik lagi saya bilang, mendukung tidak mendukung PDI Perjuangan harus suara kalah di DPR RI. Tapi kan ada komunikasi katanya antara Ibu gitu. Ya udahlah, gitu aja sih. Ya berarti posisi PDP di sini bukan sesuatu yang dikatakan dilema sekali ya. Di satu sisi di DPR RI mereka mendukung ya. Tapi kita bergeser ke DPP. Tidak. Jadi gitu. Mbak Puan ini kan hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dia secara konstituen ya. Dia sebagai ketua DPR RI. Jadi jangan juga lah memecah belah yang menarasikan seolah-olah di dalam PDI Perjuangan ini terpecah belah. Ada kubunya ini, ada kubunya ini. Gitu ya. Dengan Mbak Puan menandatangani berarti Mbak Puan membelot yang enggak juga sih ya. Gitu. Kita kalau melihat soal soliditas PDIP ya, soliditas kader-kader PDIP ya. Ya seperti yang tadi saya sempat ini yang di telinga saya itu bahwa Kanovi mengatakan level kader ya, soal level kader ya. Kalau bagi saya itu PDIP itu sesuatu sekali ya untuk saya, karena perjuangan dan spirit demokrasi yang kalian bangun, terus yang berikut soal nasionalismenya dan ideologi-ideologi dari PDIP, bahkan sekian banyak politisi juga yang banyak pengusaha-pengusaha yang tertarik untuk bergabung. Kemudian di balik itu malah ada beberapa politisi harus keluar melihat dilema bahwa soal hubungan Megawati dan Jokowi gitu. Nah, ketika situasi berjalan seperti ini, merujuk pada pertemuan Prabowo dan Megawati kemarin, hubungan ya masyarakat sudah tahu kan bahwa hubungan antara Megawati dan Jokowi ini jauh jarak ya. Dan bagaimana Kanovi melihat sebagai kader PDIP bahwa seorang Jokowi ini adalah seorang yang dibesarkan oleh PDIP, kemudian melihat beberapa kader lain yang begitu loyal mempertahankan ideologi PDIP dan tetap menjadi oposisi yang mitra kritis. Maaf ya, saya selalu mengatakan bahwa Jokowi ini, ya saya katakan dengan tegas Jokowi pengkhianat di PDI Perjuangan. Saya mengatakan dengan tegas. Kenapa ya saya mengatakan? Ini yang harus rakyat tahu ya. Walaupun 1000% dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat Indonesia mendukung Jokowi. Tapi jika pada saat itu tidak ada kendaraan partai yang notabene-nya PDI Perjuangan, Jokowi nggak mungkin bisa seperti sekarang. Dan seburuk apapun Ibu Mega, katanya ya Ibu Mega pernah ya masalah waktu yang ulang tahun PDI, kasihan ya Jokowi kalau nggak ada. Kalau saya melihat Ibu Mega itu sebagai seorang ibu yang bercanda ke anaknya. Ya saya juga kadang kalau bercanda atau mungkin Bang Irjan juga pernah sama orang tuanya, lu nggak ada gua nggak lahir lu ke dunia. Kadang orang tua itu suka bercanda seperti itu ya. Mungkin tujuan Ibu Mega ya bercanda, menghidupkan suasana di acara ulang tahunnya PDI Perjuangan pada saat itu. Tetapi dinarasikannya negatif ya, terlepas anggaplah itu ucapan Ibu Mega benar menyindir Jokowi atau apapun itu. Saya mengatakan tetap, pantaskah seorang Jokowi membalas semua ini? Ya dong. Kenapa? Kurang gimana ya Ibu Mega? Bahkan sempat berbeda pandangan dengan almarhum suaminya Pak Taufik Kemas, di mana Pak Taufik Kemas sudah memberi nasihat bahwa Jokowi akan Ibu Mega masih tetap kekeh gitu ya, percaya dengan sosok Jokowi.
Tapi kok Jokowi seperti ini, dan kita kader-kader PDI Perjuangan seperti Bang Adiana Pitupulu, Ciko, dan yang lain-lainnya terus membela Jokowi selama hampir 10 tahun ya, 2 periode kurang ya. Kita membela terus dia sampai saya sendiri ya, kalau masih ingat kasusnya Rocky Gerung. Itu sebagai bentuk saya berusaha menjaga nama baik Jokowi, sebagai bentuk pengabdian saya bahwa Jokowi ini memang presiden yang layak untuk Indonesia dan kita harus menjaga dia. Tapi apa yang kami dapetin? Sebuah pengkhianatan. Jadi kalau buat kalian yang mengatakan Jokowi tidak berkhianat, di mana tidak berkhianat? Ya, mohon maaf, ada istilah seekor anjing pun ketika dikasih makan, dia akan selalu ingat lah kepada orang yang pernah memberinya makan. Gitu. Kok Jokowi bisa seperti ini? Di mana saya katakan hati nurani seorang Jokowi? Dia secara terang-terangan loh ya mengizinkan anaknya. Yang jelas masih notabene-nya masih sah kader PDI Perjuangan maju dari partai lain. Dan dia melakukan cawe-cawe saat Pilpres kemarin. Coba bayangin Bang Irjan kalau jadi Ibu Mega rasanya gimana? Bang Irjan udah merawat seseorang, menjadikan orang itu. Ini kalau nggak ingat masih nggak masalah mungkin, tapi ini ditusuk loh dari belakang. Gimana rasanya? Ya, itu sesuatu yang ya kalau mau dikatakan lebih jauh soal perasaan ya, baper, tapi ini melebihi dari sebuah pengkhianatan ya. Pengkhianatan buat saya, Jokowi ini ya memang pengkhianat ya, terserah kalian tidak suka. Saya mengatakan menurut sudut pandang saya pribadi bahwa apa yang dilakukan seorang Jokowi ini jelas suatu pengkhianatan terhadap PDI Perjuangan. Ditambah lagi dengan kita tahu ya bagaimana anaknya bisa menjadi cawapres prosesnya. Segila-gilanya seorang Soeharto pun yang berkuasa 32 tahun juga tidak seperti itu, gitu loh. Ada nggak presiden dunia bapaknya masih menjadi presiden, anaknya mencalonkan? Korea Utara, bapaknya meninggal, anaknya baru. Amerika pun bapaknya udah lengser bus, anaknya baru mencalonkan. Ini bapaknya masih menjabat, gila gak sih, gitu loh. Bahkan saya ingat waktu itu kan sebelum Pilpres ya, Gibran dan Bobi sempat mengkampanyekan untuk memilih Ganjar dan berseragam PDIP, dan akhirnya kemudian harus berbalik dengan memilih partai yang lain, dan itu saya pikir ya itu pengkhianatan nyata gitu. Pengkhianatan nyata. Ya, dari situ sebenarnya harusnya rakyat paham ya bahwa omongan mereka itu tidak bisa dipegang, gitu lah. Bilangnya A, nyatanya B. Itu yang dilakukan oleh Jokowi dan anak-anaknya. Seperti itu. Nah sekarang dari Jokowinya itu sendiri, bagaimana Kak Novi melihat orang-orang dekatnya Jokowi? Hubungan tadi dengan menteri-menteri yang kabinetnya gemuk ya. Sementara kan saat ini orang melihat ada polemik bahwa seperti ada geng sulut ya, istilah trennya itu kan. Nah, pada satu sisi gimana ini? Ada orang yang masih pasang badan buat Jokowi. Satu sisi dia berada di dalam lingkaran Kim Plus dan nggak tahu nih dia mau benar-benar tulus untuk murni untuk membela Jokowi untuk sesuatu yang ditujukan atau kepentingan lain menurut Kak Novi. Di sini saya melihat pendukungnya Pak Prabowo Gibran ini ada dua. Ada dua ya? Tipe ya itu yang dibilang geng sulut dengan geng Solo ya. Kalau geng sulut memang mereka ini murni orang-orangnya Prabowo yang memang mendukung Prabowo itu bukan karena ada si Gibran. Tapi kalau geng Solo ini memang mereka itu mendukung Prabowo karena ada Gibran. Berusaha untuk tanda kutip menjilat Jokowi. Yang akhirnya kita tahu dong mereka dapat jabatan sekarang jadi komisaris apa gitu ya. Jadi dan saya melihat memperhatikan ya, menganalisis kalau geng sulut ini memang dia berusaha menjaga Pak Prabowo. Menjaga Prabowo. Tapi geng Solo berusaha menjaga Gibran. Contoh kecil waktu Pak Prabowo itu mendapatkan penghargaan presiden terbaik dunia ya, salah satu urutan tuh ya yang awal-awal tahun ya. Dari kalau nggak salah majalah Singapura apa nih, saya lupa lagi. Forbes mungkin. Forbes. Nah sementara yang geng Solo ini saya melihat nggak kayak ya mereka tidak mengekspos ya prestasinya Prabowo. Seharusnya itu kan mereka berbaur, mereka juga tetap menaikkan Prabowo, citranya Prabowo. Padahal dalam lingkaran Prabowo juga kan. Prabowo. Tapi mereka saya ngeliat, sorry ya saya merhatiin statusnya, saya tahu lah orang-orangnya. Gibran terus. Prabowo punya prestasi kok kayak mereka hilangkan. Tapi giliran Gibran bagi-bagi susu mereka posting. Gitu. Jadi yang saya lihat memang di lingkarannya mereka sendiri pun memang sebenarnya ya memang ada gesekan ya antara geng Solo. Tapi jangan lupa prestasi Pak Jokowi. OCCRP. Wah itu prestasi yang sangat luar biasa, sangat apa ya? Buat saya ini sangat sejarah mencatat banget ya, seorang mantan presiden mendapatkan prestasi OCRP ya, salah satu tokoh kejahatan terorganisir korupsi ya dunia. Ya walaupun itu kan cuma ini ya tetap aja memalukan dan ini aib banget buat Indonesia. Dan balik lagi KPK kayaknya nggak ada ininya ya.
gitu. Adem-adem aja gitu masalah. Nggak ada nyawanya KPK. Nah, ya kalau balik di lingkaran geng Sulut, adanya geng Solo dalam lingkarannya pemerintahan Pak Prabowo, saya juga ngelihat bahwa gesekan ini akan berpengaruh kepada pemerintahannya Pak Prabowo sendiri. Makanya saya sih berharap Pak Prabowo bisa mengambil sikap tegas ya, yang narasi macan Asia berubah jadi macan ompong tuh ya bantah sama Pak Prabowo. Gitu, bahwa gue ini memang macan Asia bukan macan ompong. Dengan cara apa? Buang tuh orang-orang geng Solo pemerintahannya, karena orang-orang geng Solo ini kalau menurut saya secara pribadi mereka akan menjadi duri dalam daging di pemerintahannya Pak Prabowo gitu ya. Saya melihat ini secara sudut pandang saya pribadi bahwa Jokowi ini akan berusaha sepertinya menjegal orang-orang yang berpotensi akan menjadi lawan anaknya di 2029. Gitu ya. Banyaklah saya perhatiin, nggak perlu disebutin lah ya. Oh si ini dijegal, oh ini dijegal. Dilempar isu ini, dilempar isu ini. Ya contoh sekarang Ridwan Kamil lah. Gitu ya. Sampai masalah lendir aja diangkat. Kalau saya sih emang, dan ini nih saya mau jelasin kenapa saya nggak pernah ngangkat masalah Ridwan Kamil ya di medsos, karena saya ini tidak mau mengangkat urusan pribadi, karena itu pribadi, itu privasi, bukan ranah saya untuk saya expose. Dan buat saya kalau ngangkat masalah pribadi itu, aduh itu sampah banget gitu loh. Saya nggak mau ngangkat itu. Bersentuhan dengan moral diri ya. Kalau moral politik mungkin ya. Karena apapun itu yang dilakukan Ridwan Kamil buat saya tidak merugikan negara, tidak makan duit negara. Yang dirugikan kan si perempuan yang jadi korban misalnya. Tapi untuk negara, sementara kalau saya kan basic saya memang mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, yang merugikan negara. Ketika tidak merugikan negara, buat apa saya angkat? Bodoh amat, karena saya bukan lambe turah gitu ya. Itu ranah privat ya. Oke, baik. Pembahasannya telah selesai kita tonton, yang langsung diundang dari kader PDIP Novi Bule. Baik, selamat bergabung di channel kami ini. Kami harap dukungan dari kawan-kawan semuanya untuk bantu subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Oke, kita telah menonton tadi ada beberapa yang telah dibongkar atau yang juga masih belum kita ketahui di media sosial, yang mengenai tadi pencalonan Gibran, tim-tim atau pendukung Gibran dengan pendukung Bapak Prabowo Subianto, ternyata hubungan mereka tidak baik atau hanya karena sekedar tim aja, atau cuman mereka hanya menunjukkan dukungan Solo kepada Gibran, ya tim Prabowo cuma kepada Prabowo, sehingga tidak ada kekompakan. Dan ternyata di situ ada masalahnya, kenapa Gibran dan kadang-kadang juga Prabowo ini kurang sangat akur. Oke, dan juga tadi Kak Novi Bule sudah membahas mengenai pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo ini, dan jelas sebagai kader PDIP dia masih belum mengetahui yang pastinya apa pembahasannya. Tadi mengakui ya pasti untuk kebangsaan dan untuk negara ini. Oke, buat kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menonton, dan kami harap dukungan dari kawan-kawan semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan satu lagi, kami harap pendapatmu berikan di kolom komentar.